Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Edi Prayitno. Kemarin saya mendapatkan notif ya dari seseorang. Dia pamer karena ada satu keluarga dan diklaim itu adalah keluarga muslim melakukan ritual baptis ya. Jadi dia katakan ini satu keluarga dibaptis terima Yesus Kristus. Dari channelnya sikadrun.net. Ini ucapan kadrun ini pastilah orang-orang non-muslim, terutama orang Kristen yang membenci Islam, yang sering menghina Islam dengan sebutan-sebutan kadrun. Dan dia membuat channel pun dengan sebutan kadrun.net. Entah karena apa tujuannya, yang jelas itu adalah untuk menebarkan kebencian dan juga pamer. Sekarang ini dia memamerkan, dikatakan satu keluarga dibaptis terima Yesus Kristus, haleluya, Yesus memberkati. Bahkan dia mengatakan dalam statusnya, dia mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, beberapa golongan kadrun pilih murtad lagi dan ikut Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, ikutan murtad yuk trun. Jadi ini ada satu keluarga dibaptis dan dia mengucapkan alhamdulillah. Ini pakai ucapannya, syukurnya orang muslim lagi. Jadi dia memakai ucapan alhamdulillah, pakai ucapannya orang muslim, wa syukurillah dia bilang, karena satu keluarga ini dibaptis dan menerima Yesus. Ada hal yang menarik di sini ya, saudara-saudaraku muslim. Jadi kita jangan mudah ditipu, jangan mudah dirayu-rayu ya, apalagi mau dibaptis masuk ke dalam agama dan keluar dari agama Islam, terutama untuk saudara-saudaraku muslim ya. Tetap pertahankan iman Anda apapun itu, baik itu rayuan ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Meskipun Anda terpuruk sekalipun, bersabarlah daripada menerima tawaran masuk keluar daripada agama Islam. Dan belum tentu agama itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Al-Qur'an agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam ya. Baik, saya di sini ingin memberi sebuah pengertian sedikit pada saudara-saudaraku mungkin yang belum paham apa itu baptis ya. Sebetulnya baptis ini Yesus tidak pernah mengajarkan. Sebetulnya Yesus tidak pernah mengajarkan baptis itu diperuntukkan untuk orang yang mengaku sebagai Yesus Tuhan. Karena apa? Karena sejarahnya baptis itu diawali di tradisi orang Yahudi. Sampai hari ini baptis itu masih dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu dengan nama mikvah atau mikveh ya. Mikvah atau mikveh itu adalah sebuah kolam air alami di mana seseorang mandi untuk memulihkan kemurnian ritual. Mishnah, kode hukum Yahudi, menjelaskan secara rinci persyaratan, berbagai macam syarat untuk melakukan penyucian diri. Jadi mikvah ini atau mikveh ya, mikvah atau mikveh ini sudah dilakukan oleh orang Yahudi turun-temurun, dan itu bagian dari ibadah ritual di agama Yahudi yang namanya mikvah. Itu melakukan penyucian, baik laki-laki atau perempuan, dia mandi di dalam kolam, dan itu tanpa baju seheleng pun, tanpa ada kain. Jadi kalau di dalam tradisi Yahudi itu mereka harus melepaskan busananya, dan itu tempatnya memang privasi ya, tidak dicampur antara laki-laki dan perempuan, hanya perempuan sendiri, laki-laki sendiri, dan itu biasanya privas. Dan ritual baptis itu ini dicontohkan oleh Yesus. Pertama-tama Yesus dibaptis itu adalah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan saat Yesus dibaptis itu pun itu adalah melakukan ritualnya orang Yahudi yang namanya mikvah ini. Apalagi waktu itu persiapan Yesus diangkat menjadi seorang nabi atau utusan atau rasul, Yesus minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan tradisi baptis atau mikvah ini sudah dilakukan oleh Yahudi sampai hari ini. Dan tradisi Yahudi untuk seseorang yang dibaptis itu tidak dilakukan satu kali seumur hidup ya,
Ini bedanya kalau di agama Kristen, baptis itu diperuntukkan orang yang mau masuk ke dalam agama mereka, itu mereka dibaptis dan itu berlaku seumur hidup hanya 1 kali. Sedangkan kalau di tradisi Yahudi tidak ya. Yahudi itu hampir tiap minggu dia melakukan baptis atau misfah ini, yaitu saat menjelang hari Sabat, itu malamnya, Jumat malam sebelum masuk Sabat atau sebelum maghrib ya, karena batasan Sabat itu Jumat malam sebelum maghrib atau matahari tenggelam, itu mereka melakukan mandi besar yang namanya mitzvah ini. Itu pembersihan diri untuk menyambut datangnya hari Sabat yang mereka sucikan, karena di hari Sabat itu mereka tidak boleh melakukan apa-apa, dan itu mereka harus menyucikan diri. Jadi mereka melakukan ibadah mitzvah atau baptis itu setiap minggu. Nah, ini bedanya dari yang dilakukan oleh orang-orang Kristen ya. Kemudian mitzvah itu juga dilakukan oleh orang wanita yang sudah selesai haid. Kemudian untuk wanita yang mau menikah itu juga wajib melakukan mitzvah. Juga untuk dilakukan pada remaja baik putra atau putri yang memasuki usia remaja, itu juga melakukan mitzvah. Yes. Jadi banyak sebetulnya tradisi mitzvah. Pada intinya adalah mitzvah ini adalah untuk menyucikan diri, membersihkan diri dari dosa-dosa, dari kotoran ya. Ini kalau di dalam Islam mungkin ini adalah mandi junub atau mandi besar. Dalam Islam juga ini diajarkan. Bahkan kita sebelum sholat Jumat itu pun disunahkan kita mandi besar. Jadi mandi seluruh tubuh, mulai rambut sampai seluruh ya. Kemudian wanita haid yang sudah selesai pun itu disunahkan untuk mandi besar. Kemudian setelah kita bersetubuh dengan melakukan hubungan badan dengan suami istri, itu juga diwajibkan untuk mandi junub atau mandi besar. Jadi tradisi Yahudi yang dilakukan saat itu wajib. Kalau di Yahudi mandi besarnya masuk ke dalam kolam ya, bermandi, masuk ke dalam kolam, menyelupkan seluruh tubuhnya, dan itu harus telanjang bulat, tidak boleh pakai baju sama sekali. Itu, dan juga airnya itu tidak boleh tergenang di dalam sebuah kolam. Jadi di tradisi Yahudi itu airnya harus mengalir. Makanya kenapa Yesus waktu dibaptis itu di Sungai Yordan, itu karena airnya harus mengalir. Sedangkan teman-teman kita yang Kristen itu baptisnya akan di kolam, kadang-kadang di tengah gereja atau di kolam renang gitu, airnya berhenti ya, tergenang. Itu sebetulnya kalau di syarat-syarat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu tidak boleh. Airnya harus mengalir. Meskipun itu di dalam rumah ya, orang Yahudi itu biasanya punya itu kamar-kamar khusus untuk mandi mitzvah ini. Dan itu air yang dipakai, yang dibawa itu adalah air yang mengalir. Jadi air yang disalurkan lewat pipa-pipa dan itu dialirkan. Kemudian air ini tidak boleh tergenang, harus mengalir. Nah, itu syaratnya ya, syaratnya. Jadi kalau saat ini ada orang pamer, ada orang muslim dibaptis, itu sebetulnya kita boleh bertanya itu. Sebetulnya waktu Yesus dibaptis, apakah Yesus itu apa di sini untuk menjalankan syariat Kristen atau syariat Yahudi? Karena ini baptis atau mitzvah ini adalah syariatnya orang Yahudi dan dilakukan sampai hari ini. Dan tidak ada, makanya kita tidak menemukan kisah di dalam Injil itu Yesus membaptis orang karena dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Tidak pernah. Coba kalau ada, cari ayatnya di Injil. Itulah sebabnya Yesus tidak pernah mengajarkan orang-orang yang memeluk dia atau mengikuti dia itu dibaptis karena mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu tidak ada. Yesus melakukan mitzvah atau baptis yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu murni dilakukan karena tradisi Yahudi. Jadi untuk orang-orang muslim yang Anda diiming-imingi masuk Kristen kemudian mau dibaptis, ini sebagai pengetahuan saja. Jadi sebetulnya baptis itu sudah ada di zaman Nabi Musa,
Karena ini syariatnya Nabi Musa ya, Taurat itu syariatnya Nabi Musa, dan itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini. Jadi kalau saudara-saudara kita di Kristen kemudian mengadopsi tradisi mandi miswah menjadi baptis, dan sudah mulai berubah, karena di sana dikatakan orang yang menerima Yesus dibaptis, padahal Yesus tidak pernah mengajarkan orang yang menerima dia dibaptis. Coba kalau ada, mana ayatnya di Injil? Nggak ada. Bahkan Yesus membaptis orang-orang karena dia mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu juga tidak ada ayatnya. Jadi ini sebagai pengetahuan. Jadi untuk saudara-saudaraku muslim, kalau Anda diiming-imingi masuk ke agama sebelah dan dibaptis, ini sebagai wacana pengetahuan. Baptis itu sudah ada di zamannya Nabi Musa atau orang-orang Yahudi, dan itu dilakukan sampai saat ini ya, orang Yahudi. Jadi tidak pernah ceritanya orang Yahudi dibaptis itu atau melakukan miswah itu karena menerima Yesus sebagai Tuhan ya. Demikian dari saya, sekelas info, semoga Anda bisa tercerahkan, dan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.